Sorry. Muni apa ini? Loro, kalian ono pisan kas. Oh, lah tak jojoh telakmu pisan ngono. Mbak. Jojoh telake, Mbak. Jojoh telake. Ku apokmu kapan we? Jojoh tenan we. Rasakno we. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus memperjuangkan. Pelan-pelan, wo. Emang gue pikirin. Oh, wo. 0,0006. Artinya 99,99. Ya kan? 4. Ya kan? 9994. 99,994. Orang berani itu gembira. Orang berani itu optimis. Orang sedih duduk di kamar aja. Jangan ada muka sedih. Coba saya lihat dulu, ada muka sedih nggak? Ini bukan korupsi biasa. Ini perampokan terang-terangan, bro. Ini adalah dampak dari MBG. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam telur bisa hidup, dan kita bisa patahkan. Ini siapa yang teriak-teriak minta ganti presiden? Sebenarnya mau ganti siapa sih? Hah? Aku? Kayaknya aku nggak bisa. Karena kalau pagi itu ya kan, pagi itu aku ngurusin lakiku, habis itu buat konten, habis itu ya biasalah ya kan, nyapu rumah, nyapu halaman, jemuri ya kan. Nah, habis itu masak. Habis masak, ngambil MBG. Paling siang lah sebentar ya kan. Kayaknya siang pun aku tidur siang sebentar. Tapi bisa juga sih, kalau nggak tidur ya kan. Paling pun bisa 2 jam lah aku pegang ya kan. Cuman 2 jam lah bisa aku pegang negara ini. Habis itu sore, masak lagi aku ya kan. Malamnya aku nonton drakor. Sampailah tengah malam. Setiap harinya kayak gitu. Nggak sempat aku. Kayaknya cari aja lah yang pengangguran itu ya. kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Ayam tuh biasanya itu bisa dipotong 8. Kalau negara kaya kayak Amerika, satu orang jadi ayam dipotong 4. Satu orang makan 1/4 ayam. Negara kaya itu. Kalau kita ya satu ayam potong 8 atau 10 lah. Ya. Paling kecil 12 lah. Jangan pula dipotong 18 atau 22. Kok Indonesia gelap? Melihat Indonesia gelap itu siapa? Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Paling aman baca aja, Pak.
Gak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ. Kalau di luar, jadi ini pidato yang sudah disiapkan. Mau dibacakan? Hah? Mau dibacakan? Jangankan kalian, aku pun bisa tidur di podium ini. Tapi banyak wartawan nih. Banyak wartawan. Banyak penasihat saya, Pak, Bapak nggak boleh Pak bicara tanpa teks. Paling aman baca aja Pak. Nggak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ. Kalau di luar teks kadang-kadang ya kan, nanti yang ditunggu wartawan itu aja. Netizen tampaknya semakin gencar ya untuk menyampaikan kritik dengan parodi-parodi lucu sebagai dari reaksi mereka dengan dari upaya pemerintah bahwa mereka itu tetap melakukan sesuatu statement-statement yang boleh bilang mengundang dari reaksi yang negatif, tetapi penyampaiannya kadang-kadang terlalu amat sangat berlebihan, terutama dari janji-janjinya yang tampaknya tidak bisa terrealisasi gitu ya. Bahkan dari program salah satu saja itu belepotan, boleh dibilang amat sangat menjadi sebuah kendala, fraud, kekacauan. Oleh itu dari kritikan parodi inilah ya yang mungkin bisa muncul ke permukaan, dibaca oleh pemerintah. Itu pun kalau hati mereka peka ya guys ya. Tapi seperti yang kita ketahui, dari kesalahan apapun pemerintah, tampaknya mereka itu selalu tidak ingin salah. Masyarakat justru salah ya. Malah disuruh ke luar negeri ya jika tidak sesuai dengan harapan mereka, apabila itu suram lah, Indonesia gelap dan sebagainya. Dan seperti apa video selanjutnya, kita pelajari. Hitung-hitungan yuk. 10 tambah 6 berapa Pak? Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Salah Bapak, 10 tambah 6 itu 16 bukan 17. Pinter banget Bapak ini. Iya Pak. 2 tambah 10 berapa Pak? Hayo. 2 tambah 10. Hah? 13 ya. Salah Bapak, 10 tambah 2 bukan 13 tapi 12 Pak. Hehe. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Satu cangkir kopi modalnya berapa? Dijual berapa? Selisihnya itu untung ditabung. Indonesia ini kekayaannya dibawa keluar dan tidak ditabung-tabung karena nggak ada di Indonesia. Ya, besoknya langsung dipajakin. Langsung didatengin ke situ besoknya kan. Langsung diberlakukan pajaknya per tahun. Kan kayak gitu, kalau udah jual kopi memang untung, besar untungnya. Tapi berapalah keuntungan jual air, jual kopi yang di pinggir jalan, terus itu pun dipajakin. Coba, bisa nggak Bapak membuat rakyat itu sejahtera tanpa mempajakin rakyat kecil yang berjualan di pinggir-pinggir jalan? Saudara-saudara, catat ya. Kesehatan nggak bayar. Catat. Siap Pak. Subsidi listrik, subsidi BBM. Catat. Siap. Kalau saya bisa jadi
harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita. Oh, Habibie yang salah ini, Pak bilang. Jokowi. Salah saya. Prabowo. Nah, itu. Wadiam dia, wadiam. Prabowo. Wadiam dia. Jokowi. Datang ke tengah suku. Jokowi. Diancam sel sudah ini. Jokowi. Tidak. Prabowo. Mariam. Prabowo. Mariam. Prabowo. Wadia memang. Prabowo. Wadia. Prabowo. Prabowo terus. Jokowi. Memang salut sekali guys ya, parodi-parodi dari gaya netizen untuk menyampaikan aspirasi, kritikan ya. Jika memang kritikan itu disalahkan, itu sebenarnya juga tidak bijaksana. Jika memang berlebihan dengan kritikan yang terlalu mungkin ada bersikap seperti apa ya, intimidasi, itu justru salah gitu guys ya. Saya ingatkan itu tidak bijak. Tetapi setiap kritikan dalam kepemerintahan itu penting ya, bahwa jika tidak dikritik, pemerintah itu nantinya akan seperti kayak monarki ya. Kita kan republik, demokrasi gitu ya. Dan seandainya pemerintah itu malah membungkam, juga sangat lucu sekali. Apa arti demokrasi? Dan kemudian dari kritikan-kritikan masyarakat yang kemudian bisa menjadi hiburan ya, mungkin ini adalah salah satu ya yang menjadi sebuah konsumsi netizen yang semakin tidak puas ya dengan kinerja pemerintah. Kita kadang-kadang seperti orang yang dibohongi ya dengan dari janji-janji mereka. Masih ingat betul ya dari Presiden Joko Widodo ya, presiden ke-7 kita dulu itu 10 juta lapangan pekerjaan. Sekarang 19 juta lapangan pekerjaan. Boleh dibilang amat sangat jauh sekali dari harapan. Bukannya menambah pekerjaan, sekarang malah banyak PHK besar-besaran. Dan lucunya jika rakyat menagih janji, mereka itu beralibi bahwa masyarakat Indonesia justru yang tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai skill dan sebagainya. Oleh karena itu ya, merasa masyarakat itu amat sangat terbohongi ya dengan apa yang dijanjikan pemerintah. Dan kemudian dari lowongan pekerjaan yang 19 juta lapangan pekerjaan tersebut, tampaknya memang ada, tetapi ada di platform lain di luar negeri ya, mencari TKI atau bahkan menjadi sebuah pekerjaan gitu ya, yang boleh bilang non skill gitu ya, karena memang rakyat Indonesia boleh dibilang itu nggak punya skill sama sekali. Tapi jika kita berkaca kepada luar negeri, untuk bekerja di pabrik itu nggak perlu skill. Pabrik adalah suatu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh setiap orang ya, dilihat dan kemudian dipraktekkan itu amat sangat mudah karena itu adalah suatu produksi massal. Pekerjaan cuma itu saja. Jika memang pemerintah mengatakan
bahwa masyarakat itu nggak punya skill, itu masalah lucu sekali guys ya. Padahal di luar negeri, di Jepang, di Korea itu nggak perlu skill, mereka nggak sekolah itu bekerja di pabrik gitu ya. Bahkan orang yang udah kayak kakek tukluk itu ya udah tua banget, tetap bisa bekerja di pabrik ya, karena pabrik itu pekerjaannya sangat mudah ya, boleh dibilang rata-rata seperti itu. Meskipun ada yang berat ya, ingat ada yang berat dan tidak bisa dilakukan oleh orang tua atau lansia. Dan semoga saja ya parodi netizen ini membuat masyarakat terhibur dan juga sampai ke permukaan pemerintah ya. Dan pemerintah itu legowo gitu ya kalau di kritik ya, apalagi dengan cuman parodi lucu gitu guys. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.